Bismillah, halo, assalamualaikum. Hari ini kita bikin bolu kukus. Bisa dijual dengan harga 1.500-an dengan bahan yang ekonomis dan anti gagal. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Terima kasih. Bahan-bahannya terigu 250 gram, telur 2 butir, air 150 gram, gula 200 gram, SP 1 sendok teh, biji selasih, pewarna merah, pewarna hijau tua, dan pewarna hijau muda. Kita akan mixer bahannya ya. Pertama, kita masukkan tepung, gula, lalu telur, air, SP, mixer dengan kecepatan rendah dulu ya, supaya tepung tidak terbang-terbang ya teman-teman. Lalu kita lanjut mixer lagi, total mixer sekitar 5 menit. Bagi adonan menjadi 4 bagian, setengah adonan untuk warna merah, lalu adonan yang sisa kita bagi dua lagi, 1/4 hijau muda, 1/4 putih, dan sedikit hijau tua. Kita ambil yang setengah bagian. Yang setengah bagian ini kita kasih pewarna merah. Aduk sampai rata. Setelah rata, kita tambahkan selasih. Aduk lagi sampai rata. Lalu masukkan dalam plastik segitiga. Kita ambil yang 1/4 bagian. Yang 1/4 bagian kita beri pewarna hijau muda. Aduk rata dan masukkan dalam plastik segitiga. Yang 1/4 bagian lainnya tetap warna putih ya, masukkan dalam plastik segitiga. Sedikit adonan kita pakai pewarna hijau tua. Aduk-aduk lalu masukkan dalam plastik segitiga. Sekarang kita mulai mencetak ya. Isi cup dengan adonan sampai 2/3-nya. Lalu tambahkan adonan putih 1 lapis. Ngegunting plastik segitiganya sedikit saja ya teman-teman, jangan besar-besar. Lalu tambahkan adonan hijau muda juga 1 lapis ya teman-teman. Setelah itu, lalu tambahkan adonan hijau tua. Kita bikin seperti serat pada buah semangka, seperti di video ya.
Sebelumnya harus dididihkan kelakat atau kukusan sampai uapnya banyak ya teman-teman. Lalu masukkan bolu kukusnya. Kukus dengan api yang besar dan kukus selama 10 menit. Bismillah. Assalamualaikum. Halo teman-teman. Kita bikin bubur mutiara yuk. Bubur mutiara ini kita bikin dengan kuah susu yang creamy. Yummy deh pokoknya. Anak-anak pasti suka. Pertama, kita didihkan air. Setelah mendidih, kita masukkan bubur mutiaranya. Kita pakai metode 5-30-5 ya teman-teman. Artinya 5 menit kita didihkan. Setelah 5 menit kita matikan kompor, tutup panci, lalu diamkan 30 menit. Lalu setelah 30 menit kita didihkan kembali selama 5 menit. Nah, ini sudah masak ya teman-teman. Kita matikan apinya. Sekarang kita bikin kuahnya ya teman-teman. Masukkan susu kental manis, susu UHT, lalu susu evaporasi. Lalu kita aduk-aduk supaya tercampur merata ya teman-teman. Halo, assalamualaikum. Kali ini kita akan membuat bubur sumsum yang gurih dan super lembut. Enak. Enak, Umi. Bahan-bahan untuk membuat bubur sumsum diantaranya 1 liter air, 100 gram tepung beras, 2 santan instan, setengah sendok teh garam. Cara membuatnya, pertama masukkan tepung beras, campur dengan sedikit demi sedikit air sambil diaduk ya teman-teman supaya tidak menggumpal. Lalu tambahkan santan instannya dan juga garamnya. Lalu kita nyalakan kompornya ya teman-teman. Terus aduk-aduk sampai mengental dan licin. Kalau sudah mengental, tetap diaduk ya teman-teman dengan api kecil saja, kurang lebih 15-20 menit supaya tidak gosong. Ini bertujuan supaya buburnya tanek, matang sempurna, dan ketika sudah lama tidak berair. Untuk bahan kuahnya kita pakai 200 gram gula merah, 100 gram gula pasir, 600 ml air, 2 santan instan, dan 1 sendok teh garam. Pertama kita didihkan air, masukkan gula merah, lalu gula pasir, garam, dan juga santan. Aduk-aduk sampai mendidih.
dan supaya santan tidak pecah. Halo, assalamualaikum. Kali ini Dapur Basma akan membuat cilok yang empuk walau sudah dingin. Enak Umi. Enak. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Cilok ini bisa dijual dengan harga 2.000-an. Ciloknya bisa dikemas seperti ini untuk dijual di kantin sekolah. Bahan-bahannya terigu 125 gram, sagu 125 gram. Jadi di sini terigu dan sagu 1:1 ya teman-teman. Lalu garam 1 sendok teh, masako 1 sendok teh, 3 siung bawang putih, ulek. Kali ini saya pakai 1 sendok makan baceman bawang putih. Lalu merica 1/4 sendok teh, air 250 ml. Lalu daun bawang secukupnya. Maaf ya, gambar daun bawangnya tidak terambil. Dalam wajan kita masukkan air, lalu masukkan garam, merica, masako, dan baceman bawang putih. Nyalakan kompor dan tunggu sampai mendidih ya. Setelah mendidih, kita masukkan tepung terigunya. Lalu kita aduk-aduk sampai kalis dan matikan kompornya. Pindahkan adonan ke wadah yang bersih. Lalu masukkan tepung tapiokanya dan juga daun bawangnya. Uleni sampai kalis. Lalu kita bulatkan adonannya. Supaya seragam, kita pakai sendok ukur. Di sini saya pakai sendok ukuran 1 sendok teh. Kita bulatkan sampai habis. Adonan cilok sudah siap untuk direbus. Rebus adonan cilok sampai mengapung. Kalau sudah mengapung, lalu angkat. Sekarang kita bikin sambal kacangnya. Karena ini untuk anak-anak, jadi sambalnya tidak pakai cabai. Bahan-bahannya 100 gram kacang tanah, 3 siung bawang putih, 1 sendok teh masako, 1 sendok teh garam, 1 sendok makan gula pasir, dan air secukupnya. Lalu bahan-bahan ini kita blender ya teman-teman. Masukkan bumbu kacang dalam wajan. Tambahkan minyak untuk menumis. Kita tumis sampai harum ya teman-teman. Masak sampai bumbu kacangnya menyusut dan kental. Halo, assalamualaikum. Hari ini kita bikin makaroni ini yuk. Ini ngeju banget. Yang suka keju pasti cocok dengan resep ini. Minta dukungannya ya teman-teman untuk subscribe channel Dapur Basma. Terima kasih.
Bahan-bahannya 250 gram makaroni, 250 gram daging giling, bisa juga pakai daging ayam ya teman-teman, setengah sendok teh merica, 50 gram keju parut, setengah butir bawang bombay, 3 butir bawang putih. Di sini saya pakai 1 sendok makan baceman bawang putih, 1 sendok teh garam, dan 400 ml susu UHT. Cara membuatnya, masukkan air dan didihkan. Jika sudah mendidih, masukkan garam. Masukkan makaroninya, lalu rebus sampai al dente. Tiriskan dan sisihkan. Lanjut, siapkan wajan. Masukkan minyak goreng secukupnya dan panaskan. Tumis bawang bombay. Lalu masukkan baceman bawang putih. Aduk-aduk sampai harum. Masukkan daging cincang. Masak sampai daging berubah warna. Jika sudah berubah warna, masukkan susu UHT. Masukkan lada, garam, lalu masukkan keju parut. Lalu aduk-aduk sampai merata. Masukkan makaroninya. Aduk-aduk lalu matikan apinya. Jika sudah hangat, masukkan makaroni dalam cup aluminium foil. Sekarang kita bikin topping saus kejunya ya teman-teman. Bahan-bahannya 1 kotak susu evaporasi, 1 kotak keju spread, 2 saset susu kental manis atau sekitar 70 gram susu kental manis, dan 1 sendok makan tepung maizena. Siapkan wajan, lalu masukkan susu evaporasi. Masukkan maizena, aduk-aduk sampai larut. Ini kondisi kompor masih mati ya teman-teman. Masukkan keju spreadnya. Lalu masukkan susu kental manisnya. Nyalakan kompornya dengan api kecil saja ya teman-teman. Lalu masak dan aduk-aduk sampai keju larut. Dan sisihkan. Nah, ini kejunya sudah jadi. Sekarang kita guyur makaroni dengan saus keju. Tambahkan mozzarella, oregano, lalu oven sampai mozzarellanya meleleh. Keluarkan dari oven jika mozza sudah meleleh. Halo, assalamualaikum. Kali ini kita bikin puding coklat KFC. Yuk teman-teman, ini puding coklat yang pasti anak-anak suka dan bisa juga untuk jualan. 1 cup bisa dijual 3 ribuan.
Bahan-bahannya 1 liter air, 1 liter susu UHT coklat, 200 gram gula, 2 sendok makan coklat, 1 sendok teh garam, dan juga 2 bungkus agar-agar. Cara membuatnya, pertama masukkan air, lalu masukkan susu UHT coklat, lalu gula pasir, lalu agar-agar. Lalu kita aduk-aduk dulu ya teman-teman. Lalu kita masukkan selai coklatnya ya teman-teman. Ini harus tetap diaduk-aduk ya teman-teman, soalnya takut coklatnya gosong di bawah. Nah, ini sudah mendidih ya teman-teman. Nah, kalau sudah mendidih, kita matikan apinya dan biarkan uap panasnya hilang. Lalu kita cetak ke dalam cup. Nah, sekarang kita bikin flak pudingnya teman-teman. Bahan-bahannya susu UHT 400 ml, susu evaporasi 2 kotak, lalu air 800 ml, gula 280 gram, maizena 80 gram. Ini aku buat 2 resep ya teman-teman, soalnya untuk berbagi di sekolahnya Mas Alif dan Adek Basmah. Cara membuatnya, pertama kita larutkan dahulu maizenanya ya teman-teman. Pertama kita masukkan air, lalu kita masukkan susu UHT-nya, lalu kita masukkan susu evaporasi, lalu kita masukkan gula, lalu kita masukkan maizenanya. Lalu nyalakan kompor dan aduk-aduk supaya tidak gosong ya teman-teman. Dimasak sampai mendidih dan sedikit mengental. Nah, ini sudah mendidih ya teman-teman. Kita bisa matikan kompornya. Supaya di atas flak tidak terbentuk lapisan, kita tutup bagian atasnya dengan plastik ya. Jika flaknya sudah agak hangat atau uap panasnya hilang, kita bisa tuangkan flak ke atas pudingnya ya teman-teman. Pembuatan flak dan puding sudah selesai. Sekarang kita tinggal packing dan siap untuk didistribusikan atau diserahkan kepada customer.
Halo, assalamualaikum. Lagi musim mangga nih. Bikin sagu mangga yuk. Bisa juga dijual nih teman-teman. Harga per cupnya 15.000. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Bahan-bahannya 500 gram mangga potong dadu, 500 gram mangga blender halus dengan 500 ml air, 100 gram sagu mutiara, Nutrijel puding susu mangga, atau bisa juga dengan Nutrijel biasa yang rasa mangga. 1 kaleng susu evaporasi, 1 kaleng susu kental manis, dan 2 sendok makan selasih. Rendam dengan air panas. Pertama, blender 500 gram mangga dengan 500 ml air. Biji selasih kita rendam dengan air hangat, biarkan mengembang. Sekarang kita masak puding susunya. Masukkan 500 ml air, lalu tambahkan puding susunya. Masak sampai mendidih. Cetak puding susu dalam loyang. Kalau sudah beku, kita potong dadu ya. Untuk sagu mutiaranya, rebus 1 liter air sampai mendidih. Nah, ini sudah mendidih. Kita bisa masukkan sagu mutiaranya. Kita rebus selama 5 menit. Sudah 5 menit ya teman-teman. Kita bisa matikan apinya dan tutup pancinya. Biarkan selama 30 menit. Setelah 30 menit, kita rebus lagi selama 5 menit atau sampai matang. Kalau sudah matang, kita bisa tiriskan dan sisihkan. Dalam wadah, kita masukkan susu kental manis, lalu susu evaporasi, lalu masukkan sagu mutiaranya, selasih, puding jeli, buah mangga, jus mangga, lalu aduk-aduk sampai rata. Selai nastar ini tanpa letupan dan gampang banget bikinnya. Minta dukungannya ya teman-teman untuk subscribe, like, dan komen. Terima kasih. Bahan-bahannya 800 sampai 1 kilo nanas tanpa kulit. Mata nanasnya tidak usah dibuang. Lalu 300 gram gula pasir, setengah sendok teh garam, kayu manis, parut nanas atau bisa juga di blender atau pakai food processor. Iriskan nanas sampai kandungan airnya berkurang. Penirisan ini fungsinya supaya tidak ada letupan saat kita memasak nanas. Siapkan wajan. Masukkan nanas yang sudah ditiriskan tadi. Masak sampai air nanas berkurang. Masukkan gula, garam, dan kayu manis. Masak dengan api kecil sampai nanas tanek, tidak ada air lagi. Nah, ini sudah tanek ya teman-teman. Untuk tahu selain nanasnya sudah tanek atau sudah siap pakai atau belum, kita ambil adonan dan bulatkan. Kalau sudah bisa dibulatkan, berarti selai nanas sudah tanek dan sudah siap dipakai untuk isian nastar. Bismillah, assalamualaikum. Kita cobain bikin nastar ekonomis yuk. Walaupun ekonomis, nastar ini rasanya enak. Minta dukungannya ya teman-teman untuk channel Dapur Basmah. Terima kasih.
Bahan-bahannya 200 gram margarin, saya pakai Royal Palmia, lalu 250 gram kunci biru, 25 gram maizena, 2 sendok makan gula halus, 1 kuning telur, dan 1 saset susu bubuk atau sekitar 25 gram. Cara membuatnya, siapkan wadah, masukkan margarin, mixer sekitar setengah menit ya teman-teman. Lalu masukkan telur, mixer lagi sebentar saja sampai tercampur rata. Lalu masukkan terigu, susu bubuk, aduk menggunakan spatula sampai tercampur rata. Lalu cetak supaya ukurannya seragam dan nyetaknya nggak ribet. Kita pakai sendok takar ukuran 1 sendok teh. Kita pakai ukuran 1 sendok teh karena selainya akan pakai ukuran setengah sendok teh. Beri isian selai lalu bulatkan. Lalu oven dengan suhu rendah sekitar 120 derajat Celcius tanpa olesan ya teman-teman. Oven kurang lebih 20-25 menit atau sampai nastar bagian bawahnya berwarna coklat. Keluarkan nastar, tunggu dingin. Selagi menunggu, kita bikin olesannya ya. Resep olesannya ini dijamin tanpa lepas-lepas ya dari nastarnya. Bahan-bahannya 2 kuning telur, setengah sendok makan susu cair, setengah sendok makan minyak goreng. Ingat ya teman-teman, susu cair bukan susu kental manis. Olesi nastar dengan bahan olesan 2 kali ya untuk menghasilkan nastar yang kinclong. Oven lagi dengan api atas dengan suhu 120 derajat Celcius sampai bagian atas nastarnya kuning kecoklatan, sekitar 7 menit ya teman-teman.